program kesehatan ya. Apa sudah on semua? Halo? Ada yang masih di rumah? Saya di rumah, Dok, tapi rumah saya di Jogja. Oke, yang lainnya sudah siap? Sampun, Dok. Siap, Dok. Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, mari kita. Ini sudah, tayangan saya sudah bisa dilihat? Sampun, Dok. Ya, kita akan bicara mengenai evaluasi program. Ya, sebelum masuk ke evaluasi program kesehatan, kita lihat dulu evaluasi itu apa. Ya, pengertian evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai. Atau kita ya katakanlah menilai ya. Menilai besarnya sukses di dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi bagaimana sukses itu bisa dicapai yang sudah ditetapkan sebelumnya itu dari American Public Health Association yang disitasi oleh Aswar ya. Evaluasi adalah proses yang menghasilkan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi ada suatu standar, sudah sampai enggak apa program yang kita tetapkan itu pada tujuan yang sudah distandarkan itu tadi. Ya. Evaluasi adalah prosedur secara menyeluruh dilakukan dengan menilai masukan, proses, dan indikator keluaran untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan. Jadi evaluasi bukan cuma hasil saja, tapi juga proses. Bahkan ada mulai dari persiapan ya. Persiapan itu perlu dievaluasi. Apakah persiapannya itu sudah mencakup semua indikator yang akan digunakan, sudah sesuai dengan rencana ya. Rencananya itu mau melakukan evaluasi apa? Nah, itu sudah semua indikator yang akan dicakup itu sudah dimasukkan untuk perencanaan itu. Kemudian nanti ada pelaksanaan sampai kepada hasil ya. Jadi ada siklus yang panjang untuk evaluasi ya. Kemudian menurut WHO, pengertian evaluasi adalah suatu cara sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman dan mempergunakan data yang diperoleh untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan serta melakukan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa datang. Jadi dia lebih menekankan juga pada data. Data yang dikumpulkan itu digunakan untuk melihat apakah sudah sampai pada tujuan program itu atau mungkin perlu evaluasi, perlu perbaikan ya. Mulai dari perencanaannya. Jadi luas itu. Jenis evaluasi ada evaluasi formatif ya, formative evaluation, yaitu evaluasi yang dilaksanakan secara yang dilaksanakan pada tahap penyusunan program dan sebelum program dimulai. Ini tadi saya katakan ya, pada mempersiapkan program saja sudah dievaluasi,
sudah masuk belum semua komponen yang akan dilihat itu ya. Kemudian itu formatif, menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk mengembangkan program agar program bisa lebih sesuai dengan situasi yang dan kondisi sasaran yang akan dicapai. Jadi ini evaluasi formatif. Jadi pada waktu format dibentuk, format pembentukan panitia, katakanlah panitia evaluasi, serta kemudian indikator yang akan apa saja yang akan dievaluasi, kemudian indikator dari masing-masing masalah yang akan dievaluasi itu dilihat apakah sudah cocok belum. Dan kita lihat juga apakah cocok enggak, seperti kita pada saat ini fakultas rumah sakit gigi dan mulut berhadapan dengan akreditasi. Akreditasi itu adalah salah satu bentuk evaluasi ya. Salah satu bentuk evaluasi yang akan digunakan di dalam, jadi bentuk evaluasi itu akan dilihat semua nanti apakah hardware, jadi ada alatnya itu apakah sudah mendukung, kemudian juga, nah ini tim yang akan melakukan evaluasi itu sudah menyusun dulu programnya, dia sudah merencanakan dari sana, dari ban PT sana, bukan ban PT ini KARS ya, KARS itu tim akreditasi untuk rumah sakit. Karena rumah sakit kita itu harus terakreditasi. Kalau tidak bisa dipakai untuk OAS. Sedih toh. Kalau akreditasinya gagal dan kita tidak terakreditasi, maka tidak bisa untuk pendidikan. Caranya bekerja dianggap gitu. Evaluasi itu melihat apakah cara kerjanya itu sudah lege artis. Liga artis itu bukan artisnya gimana, tapi liga artis itu mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan. Rumah sakit itu harusnya ada ruang nunggu pasien, ruang tunggu pasien ditaruh di tengah jalan, tidak boleh ya, itu harus ada. Jadi ini salah satu evaluasi itu seperti akreditasi itu. Sana yang melakukan evaluasi atau tim akreditasi akan mengevaluasi kita. Itu formatif ya. Kemudian evaluasi proses. Proses evaluation adalah suatu proses yang memberi gambaran tentang apa yang sedang berlangsung di dalam suatu program dan memastikan ada dan terjangkaunya elemen-elemen fisik dan struktural dari tujuan program. Jadi itu tadi ya. Ini evaluasi proses. Jadi proses itu sedang berjalan. Evaluasi itu sedang berjalan ya. Nah, di situ dilihat apakah, karena apa, di dalam melakukan evaluasi pun suatu ketika kita akan, kok ternyata ini belum kita siapkan untuk diukur. Nah, itu bukan berarti suatu kegagalan ya, itu memang perlu dilakukan untuk melihat ke belakang apakah kita sudah siap dengan semua program ya. Karena KARS yang saya katakan tadi adalah untuk rumah sakit umum. Nah, ini pada saat berhadapan dengan rumah sakit gigi dan mulut, itu nanti ya jangan dia minta bed untuk rumah rawat inapnya itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan masing-masing kelas itu ada 10 atau 50 bed ya, seperti rumah sakit tipe B. Kalau Sarjito ini bednya aja hampir 800 sekian ya. Nah itu bayangkan aja ngurusi 800 tempat tidur kamar ya, kayak kos-kosan hotel dengan 800 kamar itu kan sudah banyak sekali ya. Setiap kamar harus ada WC, kamar mandinya, harus ada saluran air
masuk, saluran air keluar, ada air condition, dan sebagainya itu jadi perlu. Kalau bednya memang sampai 800 sampai 900, tapi kamarnya mungkin enggak ya, karena kelas 3 itu mungkin satu kamar bertiga atau berempat. Jadi mengurangi jumlah kamar. Jadi evaluasi proses itu adalah suatu evaluasi di mana dilakukannya itu pada saat proses evaluasi sedang berlangsung. Jadi si tim evaluator itu sedang turun ke lapangan, memeriksa, kemudian sambil melakukan evaluasi apakah sudah siap. Semua yang harusnya kita ukur itu sudah terukur semua, sudah tersiapkan semua. Nah itu kalau tidak ada kurang ya mesti tinggal memasukkan lagi, mencatat bahwa ada alat ukur. Mungkin bednya tidak perlu, karena rumah sakit gigi dan mulut itu tidak lebih besar adalah rawat jalan. Nah, kalau yang berikutnya adalah evaluasi sumatif. Summative evaluation adalah suatu evaluasi yang memberikan pernyataan efektivitas suatu program selama kurun waktu tertentu. Jadi, pada saat program itu berjalan, ya, itu setelah dia selesai, perlu dilakukan pengukuran. Apakah efektif enggak? Nah, pengukurannya itu macam-macam. Tercapainya program, kemudian efektivitasnya, dan seterusnya. Tentu perlu dilakukan pengukurannya. Sesudah program tersebut berjalan. Jadi program itu sudah berjalan. Kalau tadi di sini, program ini sedang dalam proses. Jadi kita katakanlah ya, Anda melakukan program desa gigi sehat pedesaan. Anda membuat program menyiapkan desa yang sehat gigi ya, desa sehat gigi. Itu diharapkan bahwa nanti setiap penduduk itu akan melakukan kegiatan menyikat gigi secara benar ya, pagi dan malam sebelum tidur. Jadi kemudian juga Anda menyiapkan penyuluhan mengenai makanan-makanan sehat yang perlu dikonsumsi dan makanan-makanan tidak sehat yang harus dihindari. Kemudian mereka diikuti sepanjang program itu berlangsung, katakanlah setengah tahun. Jadi Anda membuat tim untuk melakukan evaluasi dari penduduk itu apakah sudah melaksanakan program yang sedang Nah, itu adalah evaluasi sumatif. Proses ya. Kalau yang sumatif itu program sudah berjalan, kemudian dalam kurun waktu tertentu dievaluasi untuk dilihat apakah tepat untuk permasalahan yang sedang berlangsung. Nah, untuk jenis evaluasi itu ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak program adalah suatu evaluasi yang menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target atau sasaran. Kemudian evaluasi hasil, jadi dampak dan hasil. Ada suatu evaluasi yang menilai perubahan-perubahan atau perbaikan di dalam kematian, morbiditas, angka kesakitan, dan indikator status kesehatan yang lain dalam suatu kelompok penduduk. Jadi ini jenis evaluasi. Sedangkan ada lagi menyebutkan ada quantitative evaluation dan numerical. Jadi most evaluation is quantitatively in nature, as most evaluation measures the extent of which the objective are met. Jadi memang secara umum
evaluasi itu adalah kuantitatif, jadi ada nilai-nilainya, jadi menilai, ada angka-angkanya ya. Jadi terutama untuk mengukur suatu hal. Numerical data is used for future planning of resource. Quantitative evaluation does not inform organize why the program was success or failure. Jadi di sini evaluasi kuantitatif itu tidak akan menjawab permasalahan apakah suatu program itu berhasil atau tidak. Dia hanya akan menunjukkan bagaimana data-data yang kemudian bisa diperoleh pada saat akhir daripada evaluasi ini berjalan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara. Halo, Maharani, Febi, ada pertanyaan, Febi? Belum, Dok. Belum. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Oh, tadi masih ada, for example, a survey may reveal how satisfied participants were with the program, but not why they are satisfied or how the program could be improved. Jadi dengan kuantitatif ya, menghitung angka-angka itu hanya menunjukkan bagaimana tidak bisa menunjukkan suka atau tidak, puas atau tidak dengan program itu. Lalu bagaimana mengimprove-nya, meningkatkannya juga tidak bisa tapi hanya melihat angka-angka ya. Angkanya dengan awal itu meningkat atau tidak. Kenapa kok tidak meningkat itu tidak bisa dilihat dari lebih dalam ya. Makanya perlu kombinasi evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi angka-angka itu diperlukan, tapi juga kita perlu melakukan kualitatif. Kualitatif itu mengukur secara kualitas ya. Kualitas diukur dengan cara menanya, mengajukan kuesioner ya. Kita melihat angkanya terjadi perubahan makin jelek. Lalu kita tanya kepada orang yang itu, kenapa kok makin jelek? Nah, itu kualitatif. Kalau angkanya kita peroleh itu adalah kuantitatif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Jadi program itu kok selalu ada program ya. Program memang pelaksanaan kegiatan, katakanlah kegiatan kesehatan itu ditunjukkan alam. Nanti kita perlu adanya kegiatan memeriksa kembali kesesuaian dari program di dalam hal perubahan-perubahan kecil yang terus-menerus mengukur kemajuan pada pencapaian target yang direncanakan. Jadi tujuan evaluasi itu tadi, entah itu nanti dengan kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu tujuannya untuk melihat perubahan-perubahan dalam hal ya kesehatan, ada peningkatan atau tidak. Kemudian pencapaian daripada target. Pemerintah mentargetkan pada akhir tahun 2020 ini kesehatan gigi bagaimana. Nah, itu bagaimana kedekatan dari hasil yang ada di lapangan dengan rencana. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program yang akan datang. Nah, ini juga untuk melihat, jadi pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan, itu melakukan perencanaan di tingkat pusat. Nah, contoh yang akan digunakan itu adalah kadang-kadang dia hanya menggunakan
kondisi kesehatan di pusat juga. Oleh karena itu kadang-kadang untuk di daerah tidak cocok. Nah, oleh karena itu mungkin kebijakan yang turun dari pusat itu tidak mati satu paket saja. Tapi jadi pamannya tergantung dari kondisi daerah. Nggak bisa semuanya seperti program puskesmas ya, nggak bisa disamakan antara pusat dengan daerah. Pamannya katakan saja program untuk penyakit menular, penyakit yang ditularkan oleh virus maupun oleh, nah kalau sekarang ini karena COVID ya itu menularnya banyak, tapi karena virus dan sebagainya yang menular itu mungkin di tempat lain tidak ada. Kalau dulu, seperti dulu itu di Jakarta, puskesmas itu menanganinya bukan pasien penyakit infeksi saja. Kalau di Jakarta mungkin penyakit degeneratif seperti darah tinggi, penyakit DM, ya, jantung, itu kumannya nggak ada. Itu adalah proses kemunduran atau proses stressing yang terlalu berat, orang menjadi menderita darah tinggi ya. Kemudian kalau DM itu lebih banyak pada faktor genetik ya. Jadi kemungkinan untuk puskesmas di Jakarta itu obat-obatnya bukan obat-obat infeksi, tapi kalau obat-obatan itu dibawa ke Brosot atau ke Sari sana, nggak cocok. Di sana nggak, orang darah tinggi nggak banyak. Tapi yang penyakit infeksi seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian diare, itu lebih banyak daripada kalau dibandingkan dengan puskesmas kota. Kota pun juga bukan kota, kalau kota itu kan banyak macam ya. Kota Jakarta itu ada yang di daerah Pulau Indah, Pantai Indah, di daerah kumuh dengan metode pengobatan yang bisa dilakukan di daerah Jogja pinggir ya. Karena perilaku hidupnya hampir sama. Tapi kalau yang di Jakarta bangsanya di Kebayoran atau di Jogja ini untuk kota baru ya, itu mungkin penyakit-penyakit yang infeksi juga sudah tidak banyak. Oke, ya. Jadi perlu untuk melihat apakah program itu sudah sesuai dengan tujuan sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya. Nah, ini juga untuk melihat apakah kita akan melakukan program itu sudah cukup dananya, tenaganya, kemudian peralatan dan juga manajemennya ya, masa-masa yang mendatang. Jadi itu perlunya suatu evaluasi. Oke, sekarang kita melihat kesehatan gigi ya, bahwa di dunia kita masih berhadapan dengan permasalahan kesehatan gigi. Ini data dari Desember 2004 ya, dari WHO, World Health Organization, mengenai
tingkat key missing fit antara orang. Nah ini, jadi setiap, jadi ini berarti abu-abu itu adalah karies di antara, untuk orang umur sekian itu kariesnya 5 sampai 9,9 atau 8,9 atau 9. Yang abu-abu ini punya gigi kerowok antara 5 sampai 9. Lumayan. Dan kalau kita lihat di riskes ini masih SKET, riskes 2007. Nanti kita lihat ya. Nah, yang putih-putih itu not available, jadi tidak ada pengukuran. Nah, apakah Indonesia itu betul seperti ini atau belum ada pengukuran dengan tepat? Nah, itu yang masih menjadi tanda-tanya. Karena selama ini Indonesia juga dipertanyakan bahwa pengukuran karies gigi itu untuk standar WHO, standar internasional itu dilakukan oleh dokter gigi. Oke, untuk deteksi lubang itu bisa. Tapi apakah lubang itu sudah mengenai syaraf atau belum, itu harus dilakukan oleh dentis. Nah, itu Indonesia pada waktu tahun ini belum ada itu dokter gigi semua terlibat. Yang terlibat adalah perawat gigi, ada perawat umum. Perawat umum meriksa gigi tidak tepat ya, karena dia tidak dibekali pengetahuan mengenai itu. Nah, tahun 2016 kemarin pengukurannya tahun 2016 itu kita semua tenaga gigi untuk membantu mengukur supaya kita mendapatkan data nasional mengenai kesehatan gigi. Nah, tapi walaupun demikian masih ada pengukuran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bukan dokter gigi, yaitu mengenai permasalahan menderita ada surveyornya akan menanyakan kepada keluarga situ, ada kepada individu situ ada masalah dengan gigi. Nah, untuk tenaga yang gigi itu melakukan pemeriksaan langsung. Itulah pada tahun 2018 yang sekarang namanya Riskesdas 2018 itu kita terlibat, dokter gigi se-Indonesia terlibat. Saya termasuk salah satu pelatih. Kita melakukan pelatihan serta kalibrasi. Jadi dokter gigi ketepatan mengukurnya itu disetarakan dengan dikalibrasi. Dikalibrasi itu seperti umpamanya Anda mempunyai dua alat elektronik mengukur untuk mengukur aki. Nah, yang satu dicobakan bahwa aki itu masih kekuatannya 13 ampere. Terus alat yang satu lagi dicobakan mengukur cuma 10 ampere. Berarti tidak calibrated, tidak terkalibrasi alat ini. Maksudnya kalau yang satu mengukur, kalau akinya memang tetap sama ya, akinya tetap sama, waktunya tidak berbeda, harusnya menunjukkan data yang hampir sama. Tidak tepat sama, tapi hampir sama. Demikian juga pemeriksa. Dokter gigi satu meriksa pasien A, kariesnya 5, maka dokter gigi B harusnya juga mendapatkan 5 karies di dalam mulut pasien A itu. Jadi harus demikian ya. Itu terkalibrasi. Nah, ini hasil ini pada waktu tahun 2014 ini Indonesia ternyata dalam kondisi ini, tapi ini enggak begitu jauh lah. Ya. Enggak begitu jauh, nanti kita lihat
di dalam di hasil pengukuran yang sekarang. Nah, ini bahwa permasalahan kesehatan gigi merupakan penyakit yang cukup banyak dikeluhkan. Ini pengukuran penyakit saat ini. Nah, itu gigi itu pasti biasanya deretan keempat, level keempat. Sesudah panas. Jadi orang datang ke puskesmas, datang pertama kali panas. Apalagi panas, apalagi diare, asma, sesak napas, panas. Terus nanti ada gigi, baru penyakit-penyakit yang lain, pilek, sakit kepala. Tapi karena apa? Gigi ini deritanya itu cukup dibandingkan pilek, mungkin pilek kalau masih ringan-ringan saja kadang-kadang it's fine ya, pakai tisu atau mungkin digosok remason. Nah, pilek ini masih di bawahnya gigi. Karena kalau gigi itu sakit bener ya. Nah, kemudian ini deretan keluhan penyakit yang ada di 5 rumah sakit. Perawatan terbanyak kelima itu adalah gigi. 1, 2, 3, 4. Nih, penyakit pupa dan periapikal. Ya, memang gigi itu selalu pada ranking 3 atau ranking 4. Jadi yang dikeluhkan oleh penduduk. Oleh karena itu, adanya gangguan gigi itu bisa mengakibatkan gangguan sakit ya pada gigi, itu bisa mengakibatkan produktivitas turun, sekolah terganggu, anak bolos, anak terpaksa tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Oleh karena itu kesehatan gigi itu perlu kita, walaupun kelihatannya tidak pernah mengakibatkan kematian langsung ya. Orang sakit gigi sampai nguling-nguling nggak akan mati. Kasih obat sembuh. Kasih obat tunggu nanti sembuh. Tapi yang sampai bengkak kemudian meninggal itu jarang. Nah, ini proporsi penduduk bermasalah. Nah, ini semua umur, penduduk semua umur bermasalah. Ini yang ukur bukan dokter gigi atau bukan tenaga kesehatan gigi, tapi orang yang dilatih. Mungkin dia perawat, mungkin dia juga bidan, bisa dilatih untuk mengukur ini. Jadi pada waktu melakukan survei ini namanya survei ya, pengumpulan data. Survei itu yang namanya riskes darut, mas dokter gigi ada, dokter umum banyak, terus ya tinggal ngerekrut aja puskesmas itu suruh ikut berpartisipasi ya. Diharuskan, bukan ikut, bukan diminta, tapi diharuskan berpartisipasi. Di Jogja cukup banyak, tapi kalau kita keluar dari Pulau Jawa saja, itu kadang-kadang tenaga itu tidak lengkap. Nah, ini hasil pengukuran orang bermasalah dengan gigi itu ternyata cuma 25%. Orang bermasalah dengan gigi itu maksudnya dia terganggu oleh ada gangguan di gigi. Sedangkan yang tidak bermasalah itu 74%. Lebih banyak, 74% itu orang tidak bermasalah. Tapi belum tentu orang ini sehat giginya. Karena apa? Respon sakit gigi itu selalu mengakibatkan gangguan sakit ya. Saya sudah praktek 40 tahun lebih. Ada orang yang sampai giginya hancur itu tidak pernah merasakan sakit gigi. Ya.
Nah itu dari yang bermasalah ini yang betul-betul merasakan gangguan itu datang ke dokter gigi. Tapi yang dari 25,9% ini jadikan 100%, yang tidak dirawat, jadi dia cuma merasakan sakit tapi mencari obat dewe, tidak dirawat. Nah yang ke dokter itu cuma ini 31,1%. Jadi yang 68,1 ini ya tidak datang ke tempat perawatan gigi, datang mungkin ke tempat tetangga. Tanya, kowe wingi lara untu ngombe apa, Mbak? Atau kemarin sakit gigi minum apa? Aku nyoba gitu. Dan ternyata sembuh. Nah, sekarang ada obat yang mengganggu prakteknya dokter gigi. Ada sakit gigi semprot nganggo cooling 5 kok iso mari. itu bohong besar itu. Kebohongan publik. Nah, 31,1% itu adalah effective medical demand, ini EMD. Effective medical demand menggambarkan kemampuan atau keterjangkauan untuk mendapat pelayanan dari tenaga medis. Jadi yang datang 31,1% itu kalau dari semua ini dihitung jadi cuma 8,1% yang datang ke dokter gigi, yang ditangani. Karena apa? Mungkin juga dia takut, mungkin dia tidak tahu, seperti tadi tanya tetangganya, mungkin juga tenaga kesehatan giginya yang kurang. Jadi effective medical demand-nya cuma 8,1%. Nah, ini di data di Indonesia ya, bahwa yang merah-merah ini karisnya 4,5 lebih. Kok 4,5 sih? Ya kalau 4,5 berarti 5 lah. Ini kan untuk ukuran di masyarakat. Dari 500 orang itu rata-ratanya 4,5 gigi berlubang. Bisa. Tapi untuk tiap orang ya enggak 4 lah, bukan 4,5 lah. Setengahnya di mana? Ya 4 atau 5, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Bahkan ada yang 6. Ya. Nah, ini di Kalimantan tinggi. Kalau putih ini sangat rendah. Bukan berarti sangat rendah karena ini bukan negara kita tidak mengukur. Kalimantan Utara ini yang Irung Petruknya ini bukan wilayah kita ya, Brunei ya. Ya wilayah kita itu ini di sini daerah sini ini Minahasa. Kemudian di sini itu cukup sedang ya. Garis antara 3 sampai 5. Kuning ini di Jawa Tengah. Jogja cukup tinggi ternyata Jogja. Karena apa? Jogja mungkin padat ya. Lebih padat dari kabupatennya ada 4, Kotamadya 1. Kotamadianya itu cukup padat ya. Kita lihat Kotamadya itu batasnya mana? Kotamadya itu ya yang ada di kota ini. Tapi Kotamadya Yogyakarta itu miskin. Karena apa? Cuman ada 1 mall, yaitu Malioboro Mall. Sedangkan di Sleman itu mallnya aja ada 4 atau 5. Ada Amplas, ada Hartono, ada Jogja City Mall, ada Jogja City Hall. Pokoknya kalah. Ya, itu Sleman. Nah, itu mungkin karena penduduknya padat, maka karisnya cukup tinggi. Dan sosial ekonomi makin meningkat. Sosial ekonomi makin meningkat dari bawah. Itu akan kemudian mengakibatkan karis meningkat. Tapi nanti pada level tertentu dia akan stuck, akan turun atau mungkin ya bertahan, tidak bertambah. Karena apa? Pada orang yang sedang meningkat sosial ekonominya itu
biasanya dia akan balas dendam. Balas dendam. Kok balas dendam? Karena pada waktu dia miskin, makan susah. Makan susah ya. Makan roti bagi 4 karena keluar saudara-saudaranya ada 4. Nah sekarang saya beli roti 15 saja mampu. Anak saya kasih 1 orang makan 15 roti. Nah gitu. Makan sepuasnya, tapi belum memikirkan preventif. Nah pada ekonomi yang makin meningkat, dia makan banyak tapi pencegahan juga banyak. Itu terlihat di RSGM kita ini cukup, saya praktek di situ, tapi sekarang sedang tidak praktek ya, karena COVID ini saya takut. Orang mulai berpikir, bukan berpikir, orang kalau hari Sabtu, saya praktek hari Sabtu, itu orang sudah mulai sadar mengenai kesehatan gigi. Dia datang ke sini membawa keluarganya untuk periksa. Tidak ada gigi yang berlubang, tapi dia untuk periksa. Itu mahal, itu bukan mahal. Itu suatu kondisi pengetahuan yang sudah tinggi. Karena dia datang untuk periksa. Kalau dia datang karena sakit, itu umum, itu pengetahuannya rendah. Kita mulai ada gangguan, tidak nyaman sebelum sakit, harusnya udah ke dokter ya. Apalagi kalau tidak ada gangguan, ke dokter itu suatu kesadaran masyarakat yang bagus. Nah itu Solo itu satu mobil dengan anaknya ber-5. Saya tanya, Bapak, ya ini saya panggil nama, oh itu anak saya itu. Terus cari lagi, oh ini istri saya. Jadi mereka duduk jentrek-jentrek di kursi gigi di RSGM. Ya ini bagus itu. Nah ini Riskedas 2018 ini. Bahwa rata-rata di Indonesia proporsi masalah gigi dan mulut serta mendapatkan pelayanan dari tenaga medis itu 57,6% di Indonesia ya. Kalau kita lihat Lampung ya ini di bawah inilah sekitar 50 berapa, 53, 45 ini di Jambi ya, Kepri itu ya hampir 50 mungkin. Sedangkan yang tinggi ini di Sulteng, Sulawesi Tenggara. Jogja ini sekitar 60 di atas 66, 70-an, 70 orang bermasalah dengan kesehatan gigi. Maksudnya surveinya ditanya itu, apakah setahun ini Anda merasa gangguan gigi, sakit atau ya tidak nyaman, itu aja. Ya, nanti ada ketemu orang lagi, ditanya lagi, apakah selama 1 tahun ini Anda bermasalah? Ya, berarti itu orang bermasalah. Nah, bermasalah itu bisa kerowok, bisa giginya selilitan, bisa giginya nyokot pipi, ya toh, sehariawan, itu kan bermasalah semua. Oke, tidak dispesifikasi apakah bermasalah dengan gigi berlubang atau dengan gusi yang luka atau hati yang luka. Oke ya. Nah ini Departemen Kesehatan maupun ya Kementerian Kesehatan dimanapun itu biasanya mengacu organisasi kesehatan yang besar. Nah di sini adalah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Nah, organisasi kesehatan dunia itu membuat tujuan, goals, global goals. Jadi tujuan global oral health tahun 2020, WHO menyatakan bahwa tahun 2020 itu meminimalkan dampak dari penyakit mulut dan kraniofacial dengan menekankan upaya promotif dan mengurangi dampak penyakit sistemik yang bermanifestasi di dalam rongga mulut
dengan diagnosis dini, pencegahan dan pengelolaan penyakit sistemik secara efektif. Jadi ini bahasanya Pak. Ya, jenenge diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Makanya ngos-ngosan bacanya. Meminimalkan dampak penyakit mulut dan pada kraniofasial. Meminimalkan dampak penyakit mulut dan penyakit kraniofasial. Kraniofasial itu kranio itu kepala, fasial itu muka dan kepala. Ini juga termasuk bidangnya THT ya, dokter gigi telinga hidung tenggorokan. Kalau telinganya sakit ya kranial. Ya, dengan menekankan promotif. Jadi sampai tahun 2000 itu WHO mencanangkan promotif dan mengurangi dampak sistemik penyakit yang bermanifestasi dalam rongga mulut seperti apa? Banyak ya penyakit sistemik yang kemudian mengakibatkan gigi sakit, ya seperti gula itu kalau tidak terkontrol gigi goyang. Kalau gigi goyang susah untuk makan. Kalau digatukkan, dikunyahkan gitu, goyang itu sakit. Kemudian juga penyakit sistemik yang lain. Kalau darah tinggi sih enggak, tapi yang biasanya itu DM itu, kemudian penyakit-penyakit lain mengakibatkan rongga mulut jadi kotor, banyak bakteri sehingga banyak gingivitis atau penyakit gusi dan sampai penyakit periodontal. Jadi kita berusaha, WHO mencanangkan pada tahun 2020 ini bahwa penyakit-penyakit sistemik itu yang bisa mengakibatkan gangguan di dalam mulut dikurangi. Kalau sistemiknya tidak bisa, pencegahan supaya tidak terjadi manifestasi pada rongga mulut. Pencegahan dan pengelolaan penyakit sistemik. Jadi penyakit sistemiknya juga dicegah. Ya. Misalnya gulanya jangan sampai makin parah ya. Kadar gulanya jangan sampai tinggi. Biasanya 120 itu normal. Sesudah makan 130 itu ya sudah mulai agak tinggi, nanti 150 itu sudah tinggi ya. Nah kita WHO mencanangkan supaya penyakit itu gula itu jangan sampai naik dengan cara diet. Kalau memang dia sudah tidak bisa ditolong dengan obat ya harus diet juga. Kemudian juga penyakit-penyakit lain itu kalau dia mengakibatkan konsentrasi bakteri makin banyak ya dalam mulut, maka perbanyaklah menyikat gigi supaya jangan ada timbunan kotoran dalam mulut. Kemudian strategi oral health in Southeast Asia, daerah kita ini tahun 2013 sampai 2020 mentargetkan penurunan angka kematian akibat kanker 25% di tahun 2025. Jadi ini sudah ada ketetapan waktunya 2025. Tidak ada lebih dari 25% orang mati karena kanker. Insya Allah di Jawa Tengah sini nggak sampai 25. Atau tidak terdeteksi. Seperti sekarang ini COVID itu kelihatannya menurun itu karena mungkin obatnya habis jadi tidak terdeteksi. Menurunkan angka karies sebesar 25% tahun 2020. Insya Allah bisa, moga-moga ya. Nah, ini memang program ini harus dimulai pada umur muda, PAUD, pendidikan usia lanjut, usia dini ya. Jadi kalau WHO itu seluruh dunia cita-cita ini strategi daerah South Asia. Jadi ada ini South Asia itu punya perwakilan WHO sendiri. Nah, dia mencanangkan ini, menurunkan angka kematian karena kanker dan menurunkan jumlah karies sebesar 25% di tahun 2025 nanti. Nah, oral health strategy tahun ini WHO regional South Asia, kesehatan gigian memiliki pengaruh negatif. Ini penjelasannya bahwa kesehatan gigi dan mulut memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas kerja dan
performa pendidikan. Itu sudah kita tahu ya. Kalau orang sakit, maleskah sekolah? Nah, serta mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak. Dan kualitas hidupnya pasti juga akan menurun. Oleh karena itu, karies gigi diderita lebih dari 60-90% anak sekolah menjadi beban penyakit utama dan penyakit gigi dan mulut terbanyak di Southeast Asia. Jadi ini kenapa kemudian mereka membuat program itu tadi, yang bahwa ini menurunkan angka kematian karena kanker dan angka karies karena memang di situasinya di Asia Tenggara, Southeast Asia itu kan Asia Tenggara itu. Hal seperti ini masih banyak, gangguan sekolah, gangguan pekerjaan, gangguan pendidikan karena aktivitas terganggu karena sakit gigi itu dirasakan benar, dan orang menderita karies itu 90% orang punya gigi bolong. Itu di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas kemarin begitu. Tapi yang ditampilkan adalah bermasalah dengan gigi. Karena apa? Sakit gigi belum tentu merupakan derita ya. Tidak mengakibatkan sakit kadang-kadang. Nah, ini Riskesdas dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini hasil Riskesdas menunjukkan bahwa gimana sih pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas? Nah, itu ternyata yang biru ini adalah 76-100% baik. Insya Allah untuk pelayanan gigi dan mulut di puskesmas sudah banyak yang baik ya, biru ini baik. Termasuk di Kalimantan Timur, Kalsel ini tinggi 94. Kemudian kurang tinggi ini Kalteng, Kalbar masih sudah cukup tinggi, NTT juga tinggi. Nah, ini yang di sini Sulut, Sulawesi Utara ini masih kurang. Ini yang cukup bagus ada 74%, 74,8. Itu di sini. Jadi yang merah ini masih kurang baik. Ini di mana ini? Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Penting masih kurang ini. Kalau ini grafik kegiatan UKGS di puskesmas. Nah, Jogja itu sudah hampir 70% UKGS dilaksanakan ya. Sedangkan yang lain masih ada yang di bawah, ini Sumatera Utara. Sumatera Utara aja kurang, Aceh Darussalam lumayan sudah di atas 40%. Ini Papua juga masih rendah. Nah, ini program kesehatan gigi, kita lihat ya. Apa sih pemerintah menyiapkan program kesehatan gigi? Nah, ini bukunya. Buku namanya Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. Bukunya seperti ini. Nah, ini ya. Kementerian Kesehatan RI 2012. Acuannya masih ke situ ya, karena yang baru belum ada karena belum sempat diperbaiki. Nah, itu ya biasanya program ini dimulai dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan tentang layanan. Memutuskan rencana program pelayanan kesehatan gigi apa saja, nanti kita lihat di sini. Nah, ini program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, promosi kesehatan dan pemberat ya. Tidak lagi orang kesehatan gigi saja, dokter gigi, perawat gigi, tenaga kesehatan lain, dental higienis itu yang ngoyak-oyak atau menyuruh
masyarakat untuk berkesehatan gigi, tapi harusnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi orang tua memberitahu anaknya untuk menyikat gigi, kakaknya memberitahu adiknya mengingatkan kakaknya, ibunya dan sebagainya, itu memberdayakan masyarakat supaya mereka selalu mengingatkan, Bu, pasta giginya habis. Loh kenapa? Tak mood. Ya bukan di mood, tapi dia dipakai untuk sikatan ya, untuk sikat gigi dan sikat kaki. Ya jangan begitu ya. Oke, program fluoridasi. Kemudian upaya kesehatan gigi masyarakat UKGM. Kalau KGM ini ya kesehatan gigi masyarakat, tapi upaya kesehatan gigi masyarakat. Jadi ini untuk semua orang, mulai dari PAUD, anak remaja, PAUD, anak remaja, kemudian SMA, sampai dewasa muda, angkatan kerja, kemudian juga sampai di orang tua, itu upaya kesehatan gigi masyarakat. Upaya kesehatan perorangan. Nah, ini orang per orang diapain? Ini puskesmas menentukannya. Program pengawasan obat dan program pelayanan sumber daya kesehatan ini yang kita lihat program ini ya. Nah, sebetulnya program-program ini sudah disusun oleh pemerintah ya. Bagaimana melaksanakannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, pendekatan pada kelompok berisiko tinggi. Mulai dari ibu hamil, bayi, terus bayi juga PAUD ya, pendidikan usia dini ya, kemudian SD, UKGS tingkat dasar. Sebetulnya ada UKGS tingkat lanjut pada SMP dan SMA, merah abu-abu putih abu-abu. Kesiapan di sini juga kesiapan calon ibu. Ini kan calon ibu. Kemudian dewasa, UKGM tadi dewasa dan lansia. Karena apa? Lansia ini Indonesia makin maju. Karena ditunjukkan bahwa lansianya makin banyak. Di sini, waduh, sebentar ya. Bentar. Wah, kebetulan tidak ada. Jadi ini program-program ini sudah disiapkan oleh pemerintah tadi itu. Sudah sejak dulu disiapkan. Jadi pada waktu ibu hamil, pemeriksaan screening kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan gigi itu sebaiknya dilakukan pada posyandu. Cuman program ini sudah dicanangkan, tetapi pelaksanaannya walahu alam di sawah. Karena apa? Puskesmas itu suatu institusi yang sangat sibuk melayani orang banyak, sehingga tenaga kesehatannya sangat terbagi-bagi waktunya ya. Tidak bisa fokus. Mereka harus menangani banyak masalah. Jadi harusnya sudah disiapkan screening kesegilut pada waktu ibu hamil. Ibu hamil ini sangat rentan terhadap kerusakan gigi dan mulut. Karena apa? Memang ada kompetisi antara bayi dan tubuh ibu sendiri dalam hal kandungan kalsium. Itu banyak ya, pengalaman saya, kalau ibu itu sudah melahirkan selalu ada yang menanyakan, Dok, kalau saya melahirkan satu kok gigi saya protol satu, gigi saya lepas satu. Nah itu ya mungkin ada kompetisi antara kalsium yang ada dalam gigi ibu itu jadi kurang, kebetulan sudah rowok ya toh. Ada lagi mengidam itu pada saat terjadi perubahan hormon secara keseluruhan pada ibu hamil, sehingga perasaannya tidak enak, makan tidak enak, ludah banyak karena perubahan hormon, sehingga
makanan banyak tertimbun dalam mulut karena dia malas menyikat gigi, karena kalau sikatan berdarah malas mengakibatkan jadi giginya kropos. Makanya kalau saya hamil kok saya kropos 1 dan protol. Lalu pelayanan kesehatan gigi pada anak bayi itu harusnya ibu hamil, ibu yang sudah mempunyai bayi itu dilatih untuk menyikat gigi dengan kasa. Jadi bayi jangan disikat pakai sikat gigi aneh sok loro untuk niprot berdarah gusinya. Tapi lap saja pakai kasa. Padahal itu sangat sulit karena apa? Bayi itu kadang-kadang ngedot sampai tidur. Ngenyut sampai tidur. Gitu. Nah, padahal pada waktu sesudah minum susu dibersihkan giginya supaya nggak keropos. Tapi itu karena kegiatan yang seperti itu jadi susah dilakukan. Kemudian pemeriksaan kesehatan gigi pada bayi itu disikat ya. Gigi ya kalau dia sudah mulai giginya ada dan sudah mulai bisa respon itu dilatih disikat oleh perawat, namanya pemeliharaan gigi dengan knee to knee, dengkul to dengkul. Jadi ibu sama perawat giginya itu beradu dengkul, bayinya tidur di pangkuan mereka berdua. Kemudian juga ASI eksklusif. Jadi ini semuanya pemeliharaan gigi, menghindari susu dot. Waduh, ini saya susah ini karena anak saya itu anak kaleng semua. Kalau udah 3 bulan ke atas, ibunya sudah tidak mengeluarkan susu sehingga ngedot. Tapi ya semuanya dari dokter, tidak usah takut dan jagalah kebersihan mulut. Anak saya insya Allah tidak banyak yang kemudian gigis ya. Gigis itu giginya depan hitam-hitam itu. Gupisen. Kemudian perawatan pada waktu PAUD. Nah ini sebetulnya UKGS itu juga harus dimulai pada PAUD. Karena di sini gigi itu baru sudah mulai berperan. Di sini gigi sudah mulai ada ya bayi ya. Tapi di sini waktu PAUD itu masih 3-4 tahun itu tidak ada yang memelihara. 3-5 tahun itu tidak ada yang memelihara. Nah, dulunya itu namanya PAUD, sekarang tempat penitipan anak. Nah, ini harusnya ada yang melaksanakan. Sebetulnya program ada, cuman pelaksanaannya yang masih dan PAUD itu perlu suatu institusi pendidikan yang kadang-kadang tidak statis ya, tidak selalu ada di situ di tempatnya. Mungkin dia pindah ke rumahnya siapa. Nah, kalau yang di SD ini sudah dijalankan dengan mengikuti beberapa program dengan UKGS dan UKGS inovatif. Jadi ada puskesmas yang kemudian melaksanakan program kesehatan gigi inovatif, tidak hanya yang sesuai dengan yang ada di dalam buku petunjuk UKGS, tapi dia melakukan inovasi-inovasi, menyikat gigi tanpa berkumur, ya. Itu merupakan inovasi daripada. Karena memang pasta gigi kadang-kadang ada yang mengandung fluor, kalau umpamanya disikat langsung dikumur tidak efektif. Kemudian SMP, SMA ini UKGS ini sudah tidak ada. Kok sudah pelaksanaannya masih dalam tanda tanya ya. Tidak selalu ada. Mungkin paling datang untuk penyuluhan disertai dengan penyuluhan kesiapan ibu ya. Jadi dari bekerjasama dengan kebidanan dan kesehatan gigi itu sama-sama mengisi mengenai gigi dan mulut dan kesiapan calon ibu. Kemudian pada dewasa ini UKGM tadi, usaha kesehatan gigi masyarakat, walaupun pelaksanaannya ya hanya pemeriksaan di puskesmas, kemudian penyuluhan. Nah, penyuluhan ini kadang-kadang nggak ada ya. Penyuluhan itu adalah biasanya di pertemuan. Kemudian lansia. Nah, lansia ini sebetulnya ini perlu diperhatikan karena lansia itu di Indonesia mulai berkembang. Negara makin maju maka lansia makin banyak.
Karena apa? Umur harapan hidupnya menjadi makin tinggi. Jogja itu umur harapan hidupnya paling tinggi di Indonesia. Karena apa? Jogja itu ayem. Itu bangun tidur, mau ke kantor jam 9, jam 8 masih geletaan itu bisa kok. Nanti berangkat ke kantor itu 1/4 jam. Saya itu kalau berangkat ke kantor 20 menit itu jalan dengan santai. Nah, kalau di Jakarta 20 menit itu baru sampai lampu merah, mogok lagi, mogok macet lagi. Jadi di sini tekanannya itu tidak terlalu tinggi sehingga orang umurnya bisa panjang. Seperti saya ini juga sudah termasuk lansia ya. Tapi masih nyopir. Lansia kok nyopir. Oke, jadi ini program-program kesehatan ini sebetulnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah tadi melalui melalui program pelayanan kesehatan tadi. Tapi tidak semuanya bisa dilaksanakan tergantung dari daerah masing-masing. Karena di puskesmas di Jawa itu aja ada daerah yang masih tidak ada dokter giginya kok. Itu di daerah Solo ke atas itu. Solo ke atas, Blora, belum Blora ya, di sini Bojonegoro dan sebagainya itu dokter giginya kadang-kadang enggak ada. Puskesmasnya ada, dokter umum ada, bidan ada, perawat gigi ada, tapi dokter giginya enggak ada. Oleh karena ini pelayanan kesehatan seperti ini buh-buhan itu maksudnya ya sangat susah untuk dilaksanakan. Nah, evaluasi program kesehatan UKGMD ini dulu usaha kesehatan gigi masyarakat desa ini sebetulnya, tapi sekarang diganti karena tidak cuma di desa. Di tempat saya itu juga bukan desa, saya itu di Ganesha Timoho sana, tapi ya upaya kesehatan gigi masyarakatnya diupayakan ada melalui penyuluhan dan sebagainya. Kemudian UKGS sekolah ini juga diharapkan untuk untuk bisa melaksanakan cuman tidak di SD saja, tapi SMP juga, SMA juga, dengan program informatif disiapkan dulu, proses dievaluasi, kemudian sumatif juga dievaluasi. Nah, program kesehatan itu biasanya yang dievaluasi kan perubahan pada subjeknya, perubahan pada targetnya. Targetnya adalah masyarakat. Masyarakat diberi penyuluhan, diberi pelayanan, maka diharapkan materi yang bisa dievaluasi ada perubahan pengetahuan. Jadi masyarakat itu pengetahuannya makin meningkat. Tahu mengenai plak, Anda aja mungkin nggak tahu plak itu. Baru kemarin sadar plak itu apa sih? Kemarin saya tanya, plak itu adalah glikoprotein betul. Tapi ngapain gitu, glikoprotein yang bagaimana, glikoprotein ludah, dan plak itu akan selalu ada karena apa? Ludah itu ada, selama produksi ludah itu ada, maka plak itu akan bisa terbentuk, tapi juga bisa tidak terbentuk. Pada manakala tidak ada bakteri yang bisa berkoloni maupun sisa makanan yang bisa tertimbun di situ, itu tidak akan terbentuk plak. Nah, perubahan pengetahuan ya kita harus mengkaji, mengukur pengetahuan itu bagaimana. Kita buat kuesioner lalu dilihat rata-rata mereka bisa menjawab pertanyaan sebanyak apa. Kemudian perubahan perilaku kesehatan. Nah, ini perilaku itu sesuatu yang nggak bisa diomongkan. Perilaku itu dilihat, ya toh. Nah, masa kita harus menunggoni orang per orang tiap hari, nunggoni di asrama, lumayan ya. Mungkin nanti ada WA kesehatan. Nanti kalau pagi ada
SMS atau ada ya SMS masuk ke masing-masing orang. Sudahkah Anda menyikat gigi? Apakah atau sudahkah Anda menyikat gigi sesudah sarapan? Kadang-kadang menyikat gigi pada waktu mandi itu adalah salahnya lagu, gitu. Salahnya lagu itu bukan salahnya bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu kan lagu yang salah. Kudune bangun tidurku terus mandi, habis mandi sarapan pagi, habis sarapan ke gosok gigi. Menggosok gigi, harusnya gitu. Kemudian perubahan kesehatan, nah ini indikator yang langsung kelihatan pada objek kita ya. Kita lihat kariesnya ada enggak, bertambah atau tidak ya. Kemudian kebersihan mulutnya berubah atau tetap saja sama. Ini materi yang bisa diukur di dalam mengevaluasi program. Nah, kalau pengetahuan mengukur ya kuesioner terbuka atau tertutup. Misalnya karies gigi disebabkan oleh bakteri yang merusak gigi dengan enzim yang diproduksi oleh bakteri, betul apa salah? Ayo, jawabannya apa? Hana Fauziah. Masih ikut apa udah tidur, Hana? Mohon maaf dokter, putus-putus di saya dok. Apanya putus-putus? Suaranya dokter, koneksi saya agak terhambat. Kamu di mana? Di Pekanbaru dok. Pekanbaru itu kariesnya rendah ya? Duitnya akeh Pekanbaru. Jogja juga ada namanya Pakan Pitik. Ya kalau ini pertanyaan karies gigi disebabkan oleh bakteri yang merusak gigi dengan enzim yang diproduksi oleh bakteri, jawabannya betul apa salah Mbak? Hana. Sepertinya betul dokter. Aduh, kemarin kamu tidak menyimak. Enzim itu enggak ada yang bakteri memproduksi enzim. Enzim itu pasta gigi enzim. Yang merusak itu adalah asam laktat, laktik acid yang diproduksi oleh bakteri. Ya, bakterinya aja yang ada di dalam plak, bukan bakteri yang berkeliaran di dalam mulut, terus nyemprot gitu, enggak. Ya, kemudian kita mengukur sikap. Sikap menggunakan kuesioner yang berbentuk laiket atau semantik ya. Jawab sangat tidak setuju. Sudah pernah kan lihat ini untuk melihat apakah orang itu mempunyai sikap yang baik atau tidak. Pertanyaannya misalnya agar gigi kita bersih dari plak yang merusak gigi. Plak yang merusak gigi, menyikat gigi harus dilakukan dengan kuat. Dengan sikat gigi yang berbulu kaku. Ini sih pertanyaannya menuju kepada pertanyaan pengetahuan ini. Nah itu jawabannya apa? Setuju enggak? Wah setuju. Harus keras. Atau ragu-ragu, gimana ya sikat gigi itu harus keras atau enggak? Atau enggak setuju. Rusak gusine. Ini pertanyaan bentuknya semantik ya. Jadi orang menjawabnya itu semakin ke sana atau semakin ke sono. Oke. Kemudian evaluasi program pencegahan pada tingkat individu. Ya ini biasanya bisa pada child share education, chair side education, atau pendidikan di atas kursi gigi. Pada saat pasien datang merawatkan gigi, kita mengobati sambil ngomong panjang lebar ya mengenai penyakit itu. Biasanya orang itu kalau diomongin sama dokter percaya kok. Makanya nanti Anda siapkanlah dirimu sebagai seorang yang mampu bercerita sesuatu yang menarik ya. Karena seorang dokter gigi sekarang tuh jangan kayak zaman Belanda dulu,
Zaman Belanda dulu dokter itu cuman hahu-hahu aja duitnya akeh. Dok, gigi saya sakit. Kalau untuk makan sakit, hahu-hahu terus kasih resep sembuh. Zaman dulu katanya gitu ya. Nah, sekarang kalau gitu nggak laku. Dokter gigi kok bisu. Dokter gigi harus bisa cerita kenapa gigi itu rusak. Sambil meriksa cerita ini kenapa ya rusaknya ya dok? Wah nggak tahu ya ini ya. Waduh dokternya kok nggak punya dasar ilmu yang kuat gitu. Jadi kita bisa merubah perilaku, membersihkan gigi, perilaku makan, memilih makanan ya. Mestinya di sini bukan perilaku makan itu harus sambil tutup mulut, tidak boleh bunyi piak-piak, bukan. Tapi makan cukup 3 kali sehari atau makan sudah makan diselingi makan buah, jus, ya. Perilaku makan snack. Kalau makan snack nggak boleh dong dok. Wah rugi nanti tukang jualan snack ya. Boleh, tapi kalau sudah banyak snack yang manis melekat, umurlah atau sikat gigi. Ya. Evaluasi hasil perubahan ini tadi kita melihat objeknya, perubahan kebersihan mulut dengan OHIS, ya, perubahan oral hygiene dengan alat ukur oral hygiene index simplified ini, simplified OHIS. Terus plaque index kita melihat, kemudian kita lihat apakah kariesnya makin banyak atau tidak. Anda apakah masih percaya bahwa orang tua itu giginya harus ompong? Syarah Hanifah, are you still there? Syarah Hanifah, apa tidur? Di situ tapi tidur. Wah, tidur di Syarah. Anjung Tri Hidayati. Iya dokter. Anda di mana? Di rumah dokter. Iya, maksudnya rumahnya mana? Di Semarang dokter. Oh, Semarang. Iya. Orang panas ya saiki ya? Dari dulu. Saya tuh dulu di Semarang loh. Oh iya dok. Rumahku Pandanaran. Oh Pandanaran. No, tapi zaman dulu masih perumahan-perumahan, sekarang toko tok ya. Iya, sudah banyak apa bangunan-bangunan. Nah ini aku tekan apa tadi yang saya tanyakan tadi Mbak? Mas apa Mas? Anjung. Halo. Iya dok. Saya tadi tanya apa? Rumahmu di mana ya? Tadi tentang itu. Tentang apa? Aku lali tenan aku. Saya lupa. Iya lah gue iki melu kuliah malah lali. Oke, yang ingat apa? Jadi ini kembali ke sini aja ya. Ini mengukur mengenai dampak pada objeknya. Kalau kita melakukan benar itu seharusnya ini oral hygiene makin baik ya. Indeks plak makin plaknya tidak banyak ya. Indeks plak itu mengukurnya dengan alat yang untuk mewarnai plak atau disclosing solution. Jadi nanti giginya kelihatan putih, tapi kalau begitu dikasih disclosing, dikasih larutan itu akan berubah. Ada daerah-daerah yang menjadi gelap, menjadi merah tua ya. Yang sisanya bersih. Ada lagi yang namanya triplak ID gel. Itu saya pakai untuk penelitian kemarin. Triplak ID gel. Itu nanti dia plak itu akan berubah warnanya kalau keasaman plaknya berubah. Jadi plak itu kan tidak selalu keasamannya, kalau plak yang baru itu tidak asam.
itu nanti warnanya biru. Plak ID gel, triplak ID gel itu warnanya biru. Tapi begitu nanti plak itu sudah banyak bakterinya, sudah banyak produk asamnya, maka dia jadi biru muda, bagus biru muda. Seperti ini, pointer saya ini warnanya biru muda, seperti ini warna. Sedangkan yang kalau yang lama biru tua. Nah, perilaku kita nggak bisa ngukur dengan, masa kita datangi rumah nek asrama putri ora apa-apa ya tuh. Perilaku ini kita lihat dengan ya yang betul itu dengan CCTV, tapi masa ya orang di CCTV. Ya kita melihat langsung perilaku dengan pertanyaan yang berbentuk checklist. Pagi ini sudah menyikat gigi, centang. Cek, ya namanya checklist kok. Pagi ini lupa, cek. Enggak apa-apa, harusnya jujur ya, kalau lupa ya lupa, cek, dicek. Jadi perilaku itu menyikat gigi hanya depan saja karena kesusu, cek. Gitu. Atau menyikat gigi hanya sebentar, pokoknya terasa bersih, cek ya. Oke. Nah, perubahan kesehatan, melakukan pengumpulan data melalui survei. Kebersihan mulut, oral hygiene index simplified atau PHP, karies gigi, DMF, DEF, karies severity index itu juga penyakit periodontal dengan CPI ya, atau dengan PI periodontal index, community periodontal index atau CPI, nah ini busi dengan gingival index. Nah ini perubahan kesehatan ini sebetulnya sudah dievaluasi melalui Riskesdas, riset kesehatan dasar. Karena di dalam riset kesehatan dasar itu, pertama, kita mau mengevaluasi yang mana? Mengevaluasi anak SD. Sampel anak SD ada. Kita mau mengevaluasi orang dewasa, sampel orang dewasa ada. Jadi, pada orang dewasa itu kita melihat apakah UKGM-nya jalan atau tidak. UKGM tadi itu. Ya, jalan atau tidak. Kemudian juga kita lihat gingival index, indeks kesehatan gingivanya bagaimana. Itu dievaluasi melalui Riskesdas. Jadi pemerintah melakukan evaluasi 5 tahun sekali dengan cara itu. Nah, sedangkan evaluasi yang Riskesdas tadi banyak sekali yang diukur ya. Coba saya punya enggak ini laporan Riskesdas. Jadi ini tadi kelompok ibu hamil ada, sampelnya ibu hamil ada. Bayi yang tidak ada, bayi tidak diukur. Ya, jadi PAUD ini juga tidak. Yang ada ini sampel anak SD, kemudian SMA ada, sampai tua juga ada. Jadi ini evaluasinya sudah dari Riskesdas itu menjangkau ini semua. Ibu hamil juga. Kemudian coba ada Riskesdas ini. Jadi Riskesdas ini hasil Riskesdas 2000. Nah, status gizi diperiksa bagaimana gizinya sampai pada gigi. Gigi itu yang ditampilkan di sini memang tidak lengkap ya. Ya, ini penyakit tidak menular traumatis gigi, asma, kambuhan asma. Jadi untuk gigi sebenarnya sudah diukur di sini melalui pengukuran kita dulu itu. Ini prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter penduduk umur di atas 15 tahun.
Bentar, mana gigi? Banyak sekali. Nah, ini kesehatan gigi dan mulut. Ini tadi yang saya tampilkan tadi. Permasalahan. Perilaku menyikat gigi. Sudah 94% orang menyikat gigi. Semua orang kalau ditanya kalau sudah menyikat gigi di atas 3 tahun ya. Menyikat gigi iya, tapi yang benar perilaku menyikat gigi yang benar itu baru 2%. 2% itu aja mungkin dia tahu atau dia secara pengetahuan tahu tapi tidak dilakukan karena dia yang ngukur enggak tahu, cuma tanya kok. Sampean menyikat gigi berapa kali? Ya. Jadi yang benar 2% dari, jadi cuma berapa kalau dari 100 orang cuma 3 orang. Nah, ini jadi gigi itu cuma itu tadi. Ini memang yang Riskesdas yang ringkas. Kalau yang kita lihat yang lebih lengkap ada. Nah, ini ada program namanya Sikat Gigi Bersama dilakukan oleh Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, melatih. Jadi mereka bukan sikat gigi bersama, tapi sikat gigi di lapangan, tapi mereka membiasakan setiap hari selama 21 sampai 30 hari. Mencegah karies setiap hari setelah makan siang. Jadi anak itu dilatih untuk menyikat gigi setiap hari setelah makan siang atau pada pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Jadi mereka disuruh menyikat gigi di kelasnya sendiri-sendiri, enggak diharuskan. Si giber itu sikat gigi bersama-sama menyikat, bukan menyikat bareng-bareng di lapangan gitu, enggak, tapi bersama-sama menyikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sikat efektivitasnya 20 sampai 30 semua optimum dengan non rinsing teknik tanpa kumur. Estimasi ini hasilnya ya. Kemudian surveillance kesehatan gigi. Ya, surveillance kesehatan gigi itu dilakukan oleh dinas. Seharusnya bukan cuma gigi, tapi seluruh penyakit yang ada di bawah tanggung jawab puskesmas ya. Nah, surveillance ini akan biasanya nggak langsung turun ke lapangan meriksa orang, tapi pada data yang ada di puskesmas. Makin banyak yang berobat atau tidak. Nah, kita untuk pasien yang datang ke puskesmas itu bisa kita evaluasi berapa persen orang yang datang untuk check up. Itu level paling tinggi ya, check up. Terus berapa persen orang yang datang untuk menambalkan gigi karena merasa risih gigi berlubang, itu bagus. Level kedua itu, level yang jelek itu sudah giginya sakit, datang ke dokter gigi karena sakit gigi. Jadi itu level dari data. Nah, surveillance tadi itu adalah continuous and periodic collection, analysis and interpretation of population health data. Jadi WHO mengatakan bahwa surveillance itu periodic collecting data dari populasi. Memang ini jarang dilakukan ya. Yang dilakukan adalah mengevaluasi data. Permisi dokter, ya. Ini di slide 22 kalau di tempat saya. Apanya? Yang di slide 22. Slide 22? Iya. Apa itu? Saya kok nggak tahu. Yang di PowerPoint-nya slide ke 22.
Oke dokter, jadi yang tampak di kami itu di PowerPoint slide 22. Sepertinya apabila membuka file lain tidak tampak di share screen-nya dok. Oh, ini nggak kelihatan? Nggak Boten kelihatan, Dok. dok. Yang 22 itu yang mana ya? Tulisannya apa? Pendekatan pada kelompok resiko tinggi. Oh, yang gambar ini. Yang gambar yang ini ada yang pemeriksaan kehamilan pelayanan baru. Oh, iya. Kalau yang ini, evaluasi program kesehatan UKGMD dan UKGM, tidak kelihatan? Tidak, dokter. Itu di bawahnya, dokter. Tapi sudah sampai, ya nanti anunya, slide-nya nanti bisa minta ke ke dokter penanggung jawab ya. Ini nanti slide ini kan saya serahkan pada penanggung jawab, nanti Anda bisa baca sama mengingat-ingat. Ya semoga itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain selain tadi itu? Jadi saya resume bahwa untuk mengevaluasi program itu bisa tadi itu ya, kita bisa melihat pada program mana. Program anak-anak, ya kalau anak-anak kita nggak bisa perilaku, tapi lebih kepada orang tuanya ya. Kenapa kok gigi anak-anak, gigi susu anak-anak itu banyak yang rusak, itu sebetulnya tanggung jawabnya pada orang tua itu. Karena apa? Gigi tumbuh itu umur 2 tahun. Gigi anak-anak itu tumbuh umur 2 tahun, ini udah tumbuh. Nah itu berfungsi sampai kemudian umur 12-13 tahun. Nah itu 2 tahun sampai 5 tahun itu kan orang tua bertanggung jawab pada kebersihannya. Mau 2 tahun masuk konsikatan dewi. Nah kalau orang tuanya neglect, teledor, anaknya dibiarkan saja makan sak karepe dhewe, ini tidak ada tayangannya ya. Jadi anak-anak dibiarkan untuk makan sesuka hatinya dia, supaya diam dikasih makanan yang manis-manis. Nah itu nanti berakibat fatal pada gigi. Fatalnya itu ya rusak nanti ya kan. Jadi anak gigi susu itu sebetulnya separuhnya yang bertanggung jawab orang tua. Karena pada waktu anak kecil, anak umur 3 tahun aja sikat gigi belum bisa, 3-4 tahun, 5 tahun mungkin udah mulai menyikat gigi sendiri ya. 3 tahun paling ya cuman gaya-gayanan saja, tapi tidak semuanya tersikat dengan baik. Nah itu orang tua harus selalu mengontrol apakah bagian yang menghadap ke dalam, menghadap ke lidah dan menghadap ke langit-langit itu sudah tersikat belum. Permukaan yang cekung-cekung itu sudah tersikat belum. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kita mau mengevaluasi program ya untuk anak-anak, orang tua harus dievaluasi pengetahuannya bertambah atau tidak. Mereka terlibat enggak pada kebersihan mulut anak. Nah nanti kalau sudah SD ya sudah mulai menyikat gigi, itu dievaluasi. Ya kemudian program puskesmas itu, puskesmas punya program UKGS yang pertama kali dievaluasi adalah keterjangkauan. UKGS itu pada SD. Nah, berapa cakupan? Biasanya namanya cakupan SD yang bisa ditangani dengan UKGS tipe mana? UKGS ada 3 tipe ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 3 itu yang paling lengkap ada pemeriksaan gigi. Kalau tipe 1 itu cuma penyuluhan saja. Nah, itu nanti Anda bisa baca. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Dok, nama saya Tiffany. Saya ingin bertanya terkait evaluasi program. Biasanya kalau menggunakan kuesioner, kendalanya seringkali tidak semua peserta mengisi ya, Dok. Apakah ada ketentuan khusus untuk jumlah respondennya itu harus berapa persen supaya hasil evaluasi itu bisa dianggap valid? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya ya. Evaluasi dengan kuesioner itu memang selalu kendalanya itu di situ ya, bahwa
non-respon samples itu ada pasti. Nah itu memang ya untuk itu maka kita harus memperbesar sampel kita. Jangan pas, umpamanya sampel kita harusnya 100, di pas 100 tidak boleh. Ada ahli yang mengatakan ditambah 10% untuk non-respon. Nah kalau umpamanya sebelum non-respon itu betul-betul tidak menjawab, maka ada namanya double sampel. Jadi kita kirim sampel ke kuesioner ke sana, tentunya untuk kuesioner yang dikirim kembali itu harus ada amplop yang sudah ada perangkonya untuk mengirim kembali. Jangan mereka dibebani biaya. Jadi kuesioner itu disertai amplop yang ada alamatnya dan ditempeli perangko. Jadi nanti dia tinggal masukkan jawabannya, kuesioner yang sudah dia jawab, masukkan amplop, masukkan kotak pos, sudah itu saja. Jangan sampai dia disuruh beli amplop, bakal balik. Dan lebih bagus lagi, kirimkanlah kuesioner dengan baik, nomor di bawah ini nanti akan diundi, nah itu biasanya 2 kali. Atau ya didatengin. Jadi ada double sampel, kalau pamannya dia tidak jawab, dikirimi lagi. Double namanya. Tapi ya kita harus menyiapkan effort, biaya yang lebih ya, jangan lalu dikirimkan ke sana untuk mengembalikan. Itu untuk menjawab atau enggak, Mbak? Menjawab, dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau enggak ada, ya sementara saya akhiri dulu kuliah hari ini. Sampai jumpa pada